Ayo bangkit, karena nanti mereka akan terus menciptakan, Tuhan akan menciptakan teknologi-teknologi baru. Sementara kalian masih tertindas di landasan. Tidak sadar. Ya. 10 menit, 7 menit, 2 menit sebelum tidur, duduklah. Masukkan keluar napas dan napas baru. Yang pertama kata Abah juga, tarik nafas, tahan. Katakan, Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wad. Dengan penuh. Dikatakan kata Allah, wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Di waktu pagi dan petang. Itu. Petangnya itu dimaksud tadi sebelum tidur, pagi bangun tidur. Itulah. Allah sudah ngerti kok. Apa yang kau mau sebenarnya. Tapi tadi spon kamu tadi, maka dada kamu ini sudah terlalu penat. Itulah kenapa alam nasroh itu menggunakan A-nya itu pakai istifham. Ada yang sifatnya takriri, digunakan untuk menggunakan pertanyaan untuk pernyataan. Itu istifham, takriri tadi semua. Karena Allah ingin menegaskan tentang nanti. Sodrok, laka sodrok. Lakanya, laknya milik siapa? Sodrok itu maf'ul bih, mudhof ilaih. Milik siapa dadamu itu? Milik ibliskah? Muhariknya. Milik Pandawakah atau Kurawakah? Milik Krisnakah? Di hatimu itu yang kau pandang itu Allah atau makhluk Allah gitu. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Hari ini lebih baik, lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia buat panjenengan dimanapun dan lebih sadar. Terlebih lagi adalah ada di dalam kita sadar nafas syukur yang senantiasa menyadari nikmatul ijad, kita diciptakan menjadi manusia, dan kita ada nikmatul imdad, kita telah dilengkapi oleh Allah dengan segala alat untuk kita. Ada rasa dohir, ada rasa batin. Ya, maka Allah sudah melengkapi kita. Maka Abbas pernah menjelaskan bahwa dalam tubuh kita ada 40 triliun sel. Yang dimana setiap sel itu adalah ada inti sel. Dalam setiap inti sel itu adalah ada atom, ya. Dalam setiap atom itu ada apa namanya elektron, proton. Di dalamnya lagi ada boson, di dalamnya lagi ada quark, dan semuanya adalah pada dasarnya tersambung dengan Tuhan. Nah, disinilah sahabat sesungguhnya selama ini barangkali karena kesadaran kita yang masih jauh tadi semua, sehingga kebanyakan manusia khususnya adalah di Nusantara, ya, khususnya Islam, karena telah beragama dengan doktrin, dogma, sehingga tidak betul-betul mempelajari Al-Quran dengan baik. Padahal Al-Quran sudah memerintahkan afala ta'qilun, menggunakan akal. Apala yatafakkarun, adalah kita suruh berfikir. Apala yatadabbarun, kita sudah mentadaburi alam, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak meneliti siapa dirimu? Maka disinilah hari ini sahabat, Abah menyaksikan, maka kenapa Abah buka, banyak hal yang harus kita adalah rubah paradigmanya, karena apa namanya Indonesia hari ini adalah menjadikan apa namanya maaf Pak itulah tolong ya,
menjadikan bahwa apa namanya 86% kita ini berada pada negara ke-86 ya dari 93 yang diteliti adalah negara yang tidak bahagia. Penyebab ketidakbahagiaan disebabkan adalah pertama adalah apa namanya kita harus mengerti asal muasalnya bahwa maka Abah ingin mengembalikan kepada fitrah karena fitrah manusia dalam keadaan suci. Tapi kemudian Al-Quran menjelaskan, kemudian juga Al-Hadis menjelaskan orang tua kita lah yang telah menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tetapi istilah Yahudi, Nasrani, dan Majusi jangan tertuju pada agama orang lain. Karena kita harus mengerti perumpamaan Allah tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Majusi. Itu bukan pada agama siapapun sebetulnya. Nah inilah juga kita mulai hari ini, marilah bebaskan dari penyakit kulit, menuduh siapapun kafir, menuduh siapapun salah. Inilah yang harus kalau mau berubah ya. Kalau tidak mau ya berarti tetap Ayub yang berpenyakit kulit. Dan akibatnya adalah kulitnya berpenyakit, kemudian adalah hatinya adalah mati dari semua. Lahum kulubun la yafqahuna biha, akhirnya butalah mata hati, walahum ayunun la yubsiruna biha. Akhirnya budeglah telinga batinnya, walahum adanun la yasma'una biha. Akhirnya Allah menyebutnya ulaika kal an'am, akan sesungguhnya mereka itu binatang, bahkan kata Allah balhum adall. Ya. Tetapi barangkali sahabat hari ini ya, bagi kalian mungkin dalil itu hanya dalil. Tapi bagi kami ya orang-orang yang sudah diizinkan Allah untuk menyaksikan betul-betul bahwa manusia sudah banyak, kata sulit mencari sebenarnya manusia gitu kan tadi. Jangan anggap bahwa manusia itu perkara murah, jangan anggap manusia itu hanya yang berwujud manusia, tetapi adalah jiwa kemanusiaannya itulah yang sebetulnya manusia, bukan wujudnya. Dan di dalam sebuah hadis yang panjang, ya dikisahkan dalam baginda Nabi pernah didatangi iblis, sahabat. Maka disitulah hadisnya begitu panjang menjelaskan bahwa iblis menyampaikan, ya Muhammad, nanti di akhir zaman manusia itu wujudnya seperti engkau, tapi sesungguhnya dia adalah aku, gitu. Nah inilah sahabat. Barangkali inilah sekarang tidak boleh lagi ditutupi, dan juga marilah belajar agamanya juga diluruskan. Memahami Tuhannya adalah diluruskan tadi semua. Karena Abah menyaksikan kesulitan manusia hari ini adalah 99% disebabkan pikiran bawah sadar. Ingat itu. Pikiran bawah sadar yang menjadi realita dalam kehidupan. Karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Tadi 40 triliun sel, yang setiap sel itu adalah ada inti sel. Dalam inti sel itu ada atom, dalam atom ada elektron, proton, neutron, ada boson, ada quark, dan di dalamnya ada ismu jalalah. Maka sesungguhnya manusia adalah makhluk yang, itulah kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim dalam kejadian yang luar biasa, sahabat. Tetapi keluar biasaan manusia justru hari ini, nah inilah akibat doktrinisasi, dogmanisasi pada manusia dalam beragama. Akhirnya manusia hidup di dalam tidur dan mabuk. Dan Allah melarang kita, wala taqrabus shalat wa antum sukar. Kebanyakan hari ini ya, maka inilah penyebabnya adalah menyebabkan kenapa Indonesia korban 1.200 triliun adalah korban judi online. Korban slot terbesar, korban judi online terbesar, korban pinjol terbesar, dan juga adalah mengalami tingkat kemaksiatan yang luar biasa. Bahkan hari ini sudah sampai kepada lembaga-lembaga pendidikan agama, tempat tahfidz Quran, dan lain sebagainya. Bahkan kata Abah, adalah manusia yang harusnya menjadikan pola, jadikan uswah, dijadikan patokan menteri agama. Dan sadarilah wahai bangsaku, dan terutama presidennya, dan juga wahai para kalian yang mengaku dirinya ulama, kiai, bertanggung jawablah atas ini semua. Karena sekarang sudah berturut-turut menteri agama adalah masuk bui. Itu adalah tandanya bahwa Islam sudah tidak berdaya. Islam tidak memberikan
dampak apa-apa. Salatmu, puasamu. Karena kau menyebut Allah, tapi kau tidak kenal Allah. Kau menyebut Muhammad setiap hari, hanya menjual nama Muhammad untuk cari makan. Menjual nama Allah hanya cari makan. Tapi kau tidak kenal sama sekali pada Allah dan Rasulullah yang sejatinya. Kau mengatakan syahadat, tapi kau hanya baru mengucapkan seperti syahadatnya beo. Tetapi inilah yang terjadi hari ini. Manusia, umat adalah dalam kegelapan tadi semua. Tidak bisa dipungkiri. Kalau bagi kalian mungkin tidak bisa melihat secara fisik bagaimana perwujudan manusia, minimal kalian melihat dari akhlak perbuatan manusia. Tidak ada kebejatan yang melebihi apa yang terjadi di Nusantara hari ini. Inilah sebetulnya kalau kalian tidak mampu melihat secara kasat wujudnya, minimal dari sifatnya yang muncul kalian bisa melihat sebetulnya. Dan dampaknya ketidakbahagiaan, kesusahan, hutang, masalah, tadi semua ya. Bermusuhan dengan keluarga dan lain sebagainya. Ini yang harus kita kembalikan. Ini, wahai bangsaku, kembalilah pada kesadaran tadi semua ya. Maka pada malam hari ini kembali, karena yang bertanya kepada Abah itu tentang merubah nasib. Ya, memang persoalannya hari ini adalah tentang pada saat manusia sudah fakir harta, maka manusia hubbud dunya dengan tidak ada harta. Bagaimana hubbud dunya dan tidak ada harta? Dan manusia juga adalah takut hidup dan juga takut mati, kan tidak mengerti apa hakikat hidup dan apa hakikat mati itu sendiri. Maka Abah ingin barangkali adalah menjadi oase, ingin membawa penyadaran. Sebetulnya kalian bisa merubah nasib semudah kalian bernafas sebenarnya. Kalau kalian adalah sadar. Inilah kenapa tentang sadar, dan Abah membuat tentang STS sadar dulu. Maka sadar nafas syukur adalah bagaimana sadar nafas. Maka inilah kenapa Syaikhullah tentang nikmatul ijad, nikmatul imdad. Ya. Bahkan dalam hikmah yang lain beliau berkata, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Paman sakaroha faqad qayyadaha bi iqaliha. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus dipahami ya sahabat. Paman sakaroha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak bersyukur, nah, syukur pada nafas dulu. Karena itulah sahabat, maka di dalam hikmah-hikmah bahkan bagaimana sesungguhnya kita adalah takdir nasib yang kita buat itu adalah ditarik dengan nafas. Nah, inilah yang sebenarnya, nah itulah kenapa dalam surat Yasin manusia akan dibangkitkan kembali. Kemudian apa yang akan dilakukannya di sini adalah apa yang sudah dicatatkannya dengan nafasnya itu, sehingga timbullah hutang karma pada dirinya. Inna nahnu nuhyil mautah wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ingat, Allah itu tidak merancang hidupmu. Allah itu hanya merancang sistem sunatullahnya. Maka itulah kenapa ada disebut si jasad, ada disebut si nafs, disebut adalah apa namanya si jiwa, ada disebut si ruh. Itu adalah atau kembali pada Allah ya. Maka di situ kenapa melihat pun ada ro'a penglihatan tubuhmu, kemudian nadhara penglihatan ada hatimu, kemudian basyirah penglihatan fuadmu ada di alam hakikat, adapun adalah penglihatan Allah disebut dengan absar, adalah penglihatan di alam ma'rifat tadi semua ya. Nah, inilah sahabat persoalan-persoalan yang timbul yang datang ke Abah ini, manusia-manusia yang punya masalah ya, masalahnya kebanyakan ekonomi. Akibat masalah ekonomi ditinggalkan istrinya, ditinggalkan temannya, ditinggalkan usahanya. Bahkan dia makin terjerumus karena perbuatan-perbuatan yang justru jauh daripada Allah. Di antaranya adalah judi online, judol tadi semua, ya, pinjol, slot dan lain sebagainya. Karena dia ingin mengadu nasib dari semua. Bahkan itulah hanya manusia tidak menyadari. Abah sudah bahas tempo hari manusia yang lebih rendah dari binatang pada saat manusia tidak menyadari bahaya yang akan timbul pada dirinya. Maka pada malam hari ini sahabat, marilah kita kembalikan bagaimana cara nafas, cara merubahnya dengan menggunakan nafas. Mencabut adalah hal-hal yang sudah tercatat di hatimu karena kita tidak tahu keluhan yang kamu lakukan. Dan juga rasa memiliki, nah ini kata Abah juga. Rasa memiliki itulah yang akan menjadikan penderitaan. Pada saat engkau memiliki pada segala sesuatu, disitulah awal penderitaan. Pada saat engkau tidak memiliki, disitulah engkau tidak ada penderitaan.
Maka pada saat engkau belum berumah tangga, seorang suami tidak takut kehilangan istri. Tapi pada saat kau punya istri, kau mulai takut kehilangan. Masalahmu datang dari istrimu itu. Karena engkau tidak mengerti. Ya, pada saat seorang istri punya suami, mulailah takut suaminya nyeleweng, punya perempuan lain. Disitulah ketakutan itu dari rasa memiliki. Akhirnya sangkaanmu itulah yang akan melahirkan. Pada saat kata engkau suamiku kelihatannya adalah akan punya perempuan lain, maka terjadilah apa yang kau sangkakan itu. Kelihatannya usaha saya ini akan turun, terjadilah sangkaanmu itu. Kelihatannya karyawan-karyawan saya akan mengerjain saya, terjadilah apa yang kau sangkakan itu. Ingat, alam, pikiran alam bawah sadarmu itu dahsyat. Dan dia tercatat pada hati ini. Dan kau realisasikan. Dia kata apa yang pikiran dari alam bawah sadar, ya, yang datang pada alam bawah sadar, itu adalah menjadikan penyebab 99% menjadi realita kenyataan yang terjadi. Kalau anggap gagal, gagallah. Kalau kau anggap istrimu menyeleweng, suamimu menyeleweng, terjadilah. Hati-hati. Kau anggap anakmu seperti yang kau anggap, terjadilah. Maka itulah Allah mengingatkan dia. Dan juga di dalam sebuah hadis, baginda Nabi pun menyampaikan, dikatakan adalah kullu mauludin yuladu alal fitrati. Al fitratil islami walakinna abawahu yuhawadanihi au yunasaranihi au yumajjasanihi ila akhiril hadis. Kata baginda Nabi, sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi orang tuanya lah. Nah inilah orang tua, lingkungan yang telah membuat pikiran manusia. Allah menciptakan otak, tapi pikiran manusia kitalah yang menariknya. Nah inilah bahaya. Dan kemudian kau tarik dengan nafas, ya, maka dikatakan oleh satu ilah, mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan pada diri. Siapa yang membuat itu? Sangkaanmu itu. Itulah kata Allah, anna indadani abdibi. Kenapa begitu? Karena kamu adalah dia. Inna rabbaka atau binas. Akulah yang meliputi dirimu. Pada saat Allah berkata, wa idza sa'alak Allah berkata, nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku. Ruhku itu bukan ruhmu. Aku angkat dengan tanganku. Tanganku ini tangan aku. Pada saat aku tiupkan ruhku, disitulah ruhmu. Dan ruh itu adalah keluar menjadi nafas. Ingat itu. Berarti ruhmu itu siapa? Dia disebut Muhammad. Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Maka dasarnya adalah pada saat engkau berpikiran negatif. Maka orang tuamu yang sebelum berkata, maka kata Abah sekarang sudah sampai natijah yang membuat miskin manusia orang tuanya. Yang membuat gagal anak-anak adalah orang tuanya. Dan kemudian lingkungannya. Dan dia tempat dia bergaul. Padahal Allah sudah mengatakan di kelahiran di dunia ini, sahabat. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Sesungguhnya hei Adam, hei ruh, bahagialah bersama jasad. Begitu itu tuh kalau secara hakikat. Ya. Karena kamu adalah pada saat lahir sebagai Adam. Ya. Semua manusia itu mengalami Adam. Adam itu adalah kisah kita pada saat ada dalam kandungan ibu, pada saat sebelum dilahirkan. Maka waktu Adam bicara dengan iblis, itu lihat surat Al-A'raf, itu pada saat di kandungan ibu. Kapan iblis itu tidak mau sujud? Dalam kandungan. Ingat itu. Jangan kamu bayangkan, misalnya Adam sudah dewasa. Itulah karena kamu salah mengartikan antara ajwajan di situ Adam dan Hawa. Padahal ajwajan di situ adalah Adam sebagai jiwamu, Hawa adalah tubuhmu. Sebenarnya secara hakikat. Maka karena salah menafsirkan inilah, akhirnya manusia hari ini, terutama orang Islam, untung orang-orang sana tidak dengar-dengar apa yang didalilkan ustadz-ustadzmu itu. Maka mereka hidup bahagia. Ya, maka yang tidak tahu sama sekali, untung. Kenapa? Pengetahuan yang datang pada pikiran, akhirnya mengisi otak. Maka itulah yang dikatakan
apa namanya baginda Nabi tadi, kullu maulidin yuladu al fitrah, ada fitratil islami walakinna abawahu ya yuha apa namanya yuhawwadanihi au yunassaranihi au yumajjasanihi, orang tua lah. Tapi arti Nasrani Majusi di sini bukan berarti pada agama, sifat ya sesungguhnya. Ini yang harus dipahami. Tapi tidak terlambat. Ada dua waktu yang momen itu yang bisa kamu lakukan kembali. Sebagaimana pada saat kamu terlahir dalam kandungan. Maka itulah sahabat. Di Jepang, di Eropa. Itu anak-anak yang udah 4 bulan diperiksa oleh dokter. Diberikan musik klasik. Kamu nggak usah ngikut. Kamu dengarkan saja Al Quran. Maka ada teman Abah di Jawa Timur. Dari mulai 4 bulan, karena Abah kasih tahu, anaknya itu terus didengarkan kaset Al-Quran pada saat mulai ruh ditiupkan, 4 bulan 10 hari, pada saat awal dia bicara itu sudah hafal Al-Baqarah. Silakan kamu cek, cari video, ada Syekh Ali Jaber, itu beliau pernah diwawancari oleh Syekh Ali Jaber di TV, bahkan diumrohkan anaknya dan orang tuanya. Karena anak itu seumpama SpongeBob, seumpama Kanebo. Pada saat dia baru fresh lahir dalam kesadaran penuh, pada saat diisi dengan tadi hal-hal yang doktrin tentang dari dahulu, jangankan kalian, Abah juga sama. Memahami agama itu doktrin, dogma, surga, neraka. Terus ditakut-takuti, diiming-imingi. Tapi kesadarannya tidak ditumbuhkan. Ulama dulu berkata itu adalah kepada makom mubtadi. Sebagaimana Allah di dalam Al-Quran adalah juga sama. Kita nyuruh pada Allah, nyuruh-nyuruh pada Allah boleh. Makom-makom awam. Tapi di ayat yang lain Allah melarang. Kepada orang tua aja menyebutkan upin, nggak boleh. Padahal waktu bayi kita jajah orang tua. Mama, mama cebok. Mamanya lagi makan, kamu minta cebok. Mama kamu lagi makan, kamu malah minta diantar ke WC. Mamamu dengan sabar. Boleh. Selama makan anak-anak. Belum tamyiz. Belum cedok. Tapi begitu kamu sudah jadi mahasiswa, apalagi orang tua, apa boleh lagi itu? Itulah juga dengan Allah. Allah mengajarkan begitu. Udah jenggot segini, masih ya Allah, umurkan panjang. Udah aki-aki bau tanah, masih minta umur panjang. Karena kamu nggak ngerti tentang arti hidup. Tadi semua, ya. Nah inilah yang sekarang udah kata Abah sih udah salah kaprah nih banyakan di pemahaman agama ini. Akhirnya kalau bagi Abah kata Abah urusan agama urusan kalian. Tetapi yang menjadi kasihan bagi Abah sekarang adalah ekonomi manusia. Karena pada saat kefakiran ekonomi akan mendekati pada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kan itu kata Nabi. Fakir itu akan mudah pada kufur. Hari ini manusia bisa menjual imannya kepada Lata dan Ujja pada Gunung Kawi. Manusia bisa menjual imannya pada tuyul. Manusia bisa jual imannya pada jin. Manusia bisa jual imannya. Inilah karena fakir. Maka tadi kalau ekonominya nggak dikembalikan, maka Nabi bersabda, hancurnya Islam itu 2 hal. Bil mali wal ilmi. Harta dan ilmu. Kata Nabi. Hancurnya Islam nanti oleh 2 hal. Harta dan ilmu. Nah, kalau ilmu sudah keluar dari ilmu apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Karena sekarang ini Abah menyaksikan. Banyak kitab-kitab yang kita aji. Karena Abah juga ngaji. Ya, kitab-kitab gundul itu. Kalau kamu teliti dengan baik. Banyak pemurtadan sebetulnya. Kitab Dardir saja. Bagaimana? Dibacakan oleh kiai-kiai sampai hari ini tentang Mi'raj Nabi Muhammad ke langit. Itu melabrak 8 ayat Al-Quran sekaligus. Tuhan yang mengatakan, inna rabbaka atau Tuhan kamu meliputi dirimu. Bahkan wujud kamu, wujud yang diadakan dari wujud dia. Tadi semua. Melihat kamu diperlihatkan, mendengar kamu hidup kamu dihidupkan. Bukan hidup yang hidup. Maka itulah dosa rububiyah. Inilah yang menjadikan penyebab orang Islam sekarang adalah terpuruk. Tadi semua. Tidak mengenal Tuhannya, tidak beradab pada Tuhannya. Bahkan bukan di kalangan awam, jahil murokab sudah meliputi mereka yang mengatakan dirinya ustadz, kiai, buya, dan lain sebagainya. Tapi bisa kita lihat dari kata-katanya, tidak mengerti Allah sama sekali.
Nggak ngerti 10 makulat yang begitu nyata. Dikaji di kitab Kifayatul Awam, kitab Tijat Ad-Darori, Dasokimul Barohin. Tapi nggak dipakainya sama sekali. Memahami jihad, memahami dekat nggak ditakwil, memahami jauh nggak ditakwil, memahami Allah di atas nggak ditakwil. Akhirnya manusia beranggapan salah pada Tuhannya. Tidak mengenal Tuhannya. Dan tidak mau mengenal diri. Ini yang sedang nyajinya terus keluar. Ngajinya keluar. Padahal nabinya sudah bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa mencari Tuhannya keluar dari dirinya, nyasar dia. Itu nabi yang berkata. Dan Allah mengatakan wafi anfusikum apala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah kamu nggak meneliti siapa dirimu? Wafi anfusihim tadi sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah perlihatkan ayat-ayatku di alam, di ufuk. Wafi anfusihim, dan dalam dirimu hatta yatabayyana Allahu al-haq. Nyatanya Allah al-haq, hakul mubin, nyata pada dirimu. Semua. Akibatnya karena nggak ngerti, akhirnya kamu berprasangka yang salah. Padahal engkau ini siapa? Sehingga donmu menjadi kenyataan. Pikiran alam bawah sadarmu, karena kau tidak mau lagi berpikir sadar nafas syukur. Nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Inilah yang telah menggeret sekarang orang Islam dalam kemiskinan. Ya. Maka saya minta Pak Prabowo sekali lagi, bukan NBG. Sekarang ini harus dibikin kepada Menteri Pendidikan adalah program membangun jiwa, menyadarkan jiwa, bukan jasadnya, bukan bangunan sekolahnya, bangunlah jiwanya. Itulah pendiri bangsa adalah menjadikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang sudah seolah-olah saling mengkafirkan antara agama tadi semua. Ya. Akhirnya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak terlahir. Itulah dalam Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Karena sahabat, segala apa yang terjadi pada dohir ini tergantung daripada yang batin. Ingat itu. Apa yang terjadi pada wayang itu tergantung pada dalang. Dan batin itulah dalangnya. Tapi hari ini sahabat, justru wayanglah yang jadi seolah-olah jadi dalang. Itulah kenapa di dalam ilmu ma'rifat ada istilah ihram. Ihram. Menutup diri yang dohir. Supaya apa? Mi'raj. Apa itu mi'raj? Sampailah hilang diri yang dohir, sampailah diri yang batin yang berdiri. Untuk apa mi'raj? Untuk munajat. Supaya dia saling memandang dengan dia. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Supaya apa? Bisa sampai kepada la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berarti kau sudah menjadi muslim. Kau sudah serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Sekarang kamu adalah sebenarnya. Itulah. Kata apa? Merubah nasib semudah bernafas sebenarnya. Kalau kalian tahu Abah di sini, kalian tanya lingkungan Abah di sini. Apa sih yang kerjakan Abah saya itu 30 tahun terakhir? Saya hanya kerja untuk Allah, untuk Allah. Maaf ya, bukannya ini. Karena ya, maaf ya, ini bukan lagi. Karena saya sudah mati, Abah sudah mati. Ini hanya contoh saja. Contoh saja. 30 tahun dakwah. Tidak pernah saya mengharapkan bayaran. 30 tahun dakwah. Hasil dakwah saya untuk membangun 27 pondok orang lain. Tadi semua. Maaf. Ini bukan lagi ngomongin. Ini hanya gambaran. Pada saat kita tidak rasa memiliki pada apapun. Tidak ada lagi kesulitan dalam hidup. Rasa memilikilah yang membuat kalian takut dalam hidup. Takut berkurang. Memiliki anak. Takut kehilangan anak. Orang mati anak. Saya lihat ada orang. Kematian anaknya. Koyo anak itu punya dia. Saya kadang-kadang suka marah yang kayak begitu. Nah, semua. Katanya sayang anak. Tapi dia tangisi anaknya. Padahal anaknya bukan punya duit. Bukan milik dia. Sama sekali.
Rasa memiliki pada apapun itulah yang membuat kamu tidak bahagia. Pertama, rasa memiliki pada hidupmu sendiri. Itulah kenapa kamu harus sadar. Awaludini ma'rifatullah itu. Sebenar-benarnya aku ini adalah wujud yang diwujudkan. Supaya tidak merasa memiliki pada diri ini. Pada saat kau sudah kompromi, aku ini tidak wujud. Adanya aku ada yang diadakan. Hidupnya aku adalah hidup yang dihidupkan. Ilmuku adalah ilmu yang diberikan ilmu. Semuanya bukan milikku. Semuanya tadi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubatan. Taba yatubu taubatan kembali. Wa atubu illa apa namanya? Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi, tidak pernah memiliki. Maka pada badan ini mau datang sakit, alhamdulillah, milik dia. Semua kalau kita mengatakan kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberikan, faham. Apa yang menjadikan ketakutan pada dirimu? Di mana kamu takut dengan siksa kubur? Di mana kamu takut dengan neraka? Karena kamu akan lebih takut pada pemilik neraka daripada neraka. Nah inilah. Karena akhirnya karena tidak kerti, akhirnya menuduh Allah akan menyiksa kamu di dalam tanah itu. Maka kata Abah, kalian dengar hari ini. Kalian gak usah takut dengan siksa kubur dalam tanah itu. Kalau ada, kasih tahu saja malaikat. Kasih saja ke Abah Setu semuanya. Tuh, bayangkan keyakinan saya sedemikian tinggi. Karena saya ngerti. Dan saya melihat. Dan merasakan. Membuktikan. Isbatul yakin. Nah, semua. Tidak ada. Justru pada kehidupan inilah siksa kubur itu. Hadis Nabi benar. Neraka juga benar. Hak. Surga itu hak. Neraka itu hak. Siksa kubur itu hak. Mahsyar itu sah. Hak. Tapi semuanya terjadi di sini. Saat ini. Sekarang. Pada saat kau punya jasad. Dan bagaimana ruh akan disiksa? Karena manusia nggak ngerti saja hukum Allah. Kau sebetulnya bagi orang yang sudah sidroh al-muntaha, sudah sadar, kau akan menyaksikan siksa kubur tiap hari. Kau menyaksikan neraka tiap hari. Tapi kau juga menyaksikan orang di surga setiap hari. Inilah sahabat, ya. Kesadaran yang Abah ingin bangun adalah tadi semua. Karena kamu adalah bukan kamu. Maka inilah yang ingat juga. Kita ayo perbaiki diri kita. Karena kita akan menanggung apa yang kita lakukan. Bukan oleh orang lain. Nggak ada orang yang menanggung dosa kita. Ingat itu. Nggak ada orang yang bisa menolong kita. Kecuali kita menolong diri kita sendiri. Kurang apa ayat di dalam Al-Quran Allah berfirman. Tadi semua. Ya. Dijelaskan. Man amila solihan pali nafsihi. Wa man asa falaiha. Ya. Barang siapa mengerjakan amal soleh. Maka pahalanya untuk dirinya mas ini. Dikatakan itulah ya manusia akan mendapatkan pahalanya dari apa yang dia lakukan. Kau yang menanam, kau yang memanen semuanya. Maka hidup tentang diri kita sendiri. Karena berjalan menuju Tuhan itu furoda masing-masing. Ya ingat itu. Jangan nyandar pada siapapun. Nyandarlah pada Allah. Ini semua ya pahami itu semua ya. Kemudian dikatakan lagi oleh al yauma tuzza kullu nafsin bima kasabat la dulmal yauma. Pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya, tidak ada yang dirugikannya sama sekali. Ingat, maka jangan takut ada orang lain yang merugikan dirimu, dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Yang merugikan diri kita adalah diri kita. Yang menjadikan diri kita ke neraka adalah diri kita. Maka surga adalah pilihanmu. Neraka adalah pilihanmu. Bahagia pilihanmu, menderita adalah pikiranmu. Nah, ya. Kemudian dikatakan juga adalah wa anna laisa lil insani
illa masya, bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Ya, inilah sahabat, maka marilah dikatakan i'lam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahu ma ya'nil qismaini yujadani fil insani wahidin faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antu badala nafsaniyati ila ruhaniyati tabadalat jihatu syaqawatihi ila sya'adah. Semua ya. Jadi bahagia celaka kamu yang pilih dari semua. Tinggal kamu berada pada sisi ruh, kamu bahagia. Kamu pada sisi jasad, celaka. Itu saja. Ya. Maka disinilah mari kita sadar. Mulai kita bangun kesadaran. Mumpung masih ada waktu, Abah ingin lebih fokus pada bagaimana membangun pada penyadaran. Karena sekali lagi, segala apa yang terjadi, sahabat ingat. Tadi sebagaimana sahabat baginda Nabi, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi keluarga kita lah, ibu kita lah, bapak kita lah, kakak kita lah, saudara kita lah. Orang yang menjadikan diri kita. Misalnya kamu adalah keluarga miskin. Kamu berkata, hei adikku, kamu sadar kita ini miskin. Hai orang tua, kamu terus sadar diri dong. Harusnya pada saat, mama saya ingin beli mobil. Pada anak, padahal ibunya makan aja susah, harus katakan, amin anakku, insya Allah. Ya. Abah ada ujarkan beberapa orang, selalu ketemu orang, insya Allah saya bangun rumah, saya ingin punya mobil. Terus kamu katakan itu. Berkata itu, berkata itu, berkata itu. Karena satu perkataan yang diucapkan pada diri kita, jiwa merekamnya, napasmu akan mengeluarkannya. Tapi ucapan-ucapan yang buruk, di luar kesadaran, itulah yang menjadikan manusia terpuruk hari ini. Saya ini orang susah, saya ini orang, tidak mungkin saya ini bahagia, tidak mungkin saya ini orang. Itu satu, datang kedua dari rasa memiliki. Kata Abah juga, sebelum kau memiliki mobil, tidak ada takut kehilangan mobil kan? Pada saat kamu tidak punya mobil, kamu tidak takutkan mobilmu baret? Coba hari ini, pada saat kamu punya mobil. Kalau mobil itu bukan kau tidak pindahkan negeri akhirat, pasti kau takut baret. Yang kedua, takut hilang. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Mau ketemu lagi akhir tahun, perpanjang STNK, takut lagi. Tadi semua. Inilah serba salah manusia, dikasih takut. Maka yang terbaik adalah dari awal. La yamliku li nafsihi. Tidak pernah memiliki diri ini. Inilah yang harus dibangun oleh kita, sahabat. La yamliku li nafsihi. Tadi semua. Darra wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Itu dulu kebalikan. Kita membiasakan lidah, tekuk lidah, kata Abah juga. Napas masuk, napas kesadaran, napas sadar, syukur napas, syukur kita dijadikan dengan nikmatul ijad sebagai manusia. Napas sadar kepada kita, penglihatan, pendengaran, tadi semua. Hitunglah tubuhmu, berapa harga ginjalku sebelah, berapa harga mataku, berapa harga telingaku, berapa harga kalam ini kalau aku mendengar, berapa harga otakku ini yang normal itu. Itulah sadar, napas sadar. Maka itulah syaitan katakan, mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun pika yumdihi. Tiada napas kau hembuskan, kecuali engkau sedang membuat takdirmu sendiri. Maka itulah, pada saat, kata Abah juga, pada saat kalian sedang hamil, maka ayo katakan pada bayimu. Yang sudah 4 bulan dan 5 bulan ke sana, terus bisikan, wahai anak soleh, anak baik semua, kamu adalah anak yang luar biasa, anak yang membahagiakan, anak yang selalu tersenyum, yang baik, menyayangi orang. Anak yang jadi kamu itu calon pengusaha. Kamu ini calon jenderal. Kamu ini orang sukses. Kamu itu orang bahagia. Kamu bisikan pada anakmu itu. Karena sahabat ternyata pendidikan manusia itu adalah sejak ruh ditiupkan sampai 7 tahun. Kenapa? Dikisahkan dalam kitab Futhul Ghaib. Di situ ada malaikat mulhim yang menemanimu. Itulah yang pada saat Abah kisahkan pada saat ruh ditiupkan, sebelum nafahtu fihi min ruhi, kamu itu kan bukan jasad. Ini sekarang yang disebut kamu itu yang tubuh ini. Bukan. Bahkan cangkangmu belum ada. Cangkangmu belum ada. Kamu udah diskusi sama Allah. Tadi sebenarnya kamu bertanya, siapa yang akan menjadi? Pada saat kata Allah, itu diskusi di alam arwah. Yang pertama, alastu bi rabbikum. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Pada si ruh itu diskusi panjang. Ya Allah. Kata Allah, kamu harus turun. Karena summa rodadnahu asfala safilin.
Kamu harus jadi khalifah. Tadi tubuhmu harus jadi nur afal Allah. Hatimu jadi nur asma Allah. Ruhmu harus menjadi nur sifat Allah. Dan sirmu menjadi nur zat Allah. Itulah misi, the mission yang harus dibawa. Pada tubuhmu ada syariat. Di hatimu ada tariqat. Di ruhmu ada hakikat. Di sirmu ada ma'rifat. Itulah the mission. Maka dibagilah tubuhmu. Jasad, hati, ruh, dan syir. Sebenarnya. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Maka ada jannatul ma'wa buat tubuh. Jannatul na'im buat hati. Jannatul firdaus buat fuad, buat ruh. Jannatul firdaus buat syir. Engkau adalah wujuhu yawma idin nadirah. Kau sudah menatap dia. Sekarang. Tadi semua. Ya. Maka berbisiklah tadi ruh dengan Allah tadi semua. Siapa dia? Dia adalah, ya Allah, aku tidak mau turun. Itu sahabat kita itu nolak ruh itu. Sebelum faida sawa itu huwa nafahtu fi 4 bulan 10 hari. Dan nutfah nuqta alaqah mudghah. Tubuhnya faida sawa itu sawa itu disempurnakan. Sempurna tubuhnya, tapi belum ada simkatnya. Ada mata, belum ada basornya. Ada telinga, belum ada samanya. Ada mulut, belum ada kalamnya. Ada hidung, belum ada nafasnya. Ada akal, belum ada ilmunya. Ada tangan dan kaki, belum ada geraknya. Itulah ruh. Ruh Allah lah yang disebut basor pada matamu. Ruh Allah lah yang membuat engkau telinga disebut si sama. Ruh Allah lah yang kau berkata itu, yang disebut si kalam. Ruh Allah lah pada saat keinginan itu disebut nafsu. Pada saat dia baik disebut nafsul mutmainnah. Pada saat kesadarannya di puncak tertinggi disebut nafsul kamilah. Pada saat kesadarannya turun disebut nafsul mardiyah. Turun lagi nafsul rodiyah. Kamu adalah Ibrahim pada nafsul kamilah. Kamu adalah Musa pada nafsul mardiyah. Kamu adalah Harun pada nafsul rodiyah. Kamu adalah Idris pada nafsul mutmainnah. Tapi kamu adalah Yusuf pada nafsul supiyah atau murhimah. Kamu adalah Isa Yahya pada nafsul lawamah. Dan kamu Adam pada saat nafsul amaroh. Maka Adam itu kita yang baru lahir. Rewind lagi. Nah, reminder kita ini turun. Udah di sono. Turun. Balik lagi. Gitu doang. Maka dari kesadaran Adam harus balik lagi pada kesadaran Yahya Isa. Naik lagi pada kesadaran Yusuf pada Idris. Naik lagi pada kesadaran Rodiyah pada Harun, Musa. Kembali lagi. Inilah kesadaran yang harus dibangun. Maka ruh itu berkata, siapa ya Allah? Malaikat. Ada 2 malaikat yang akan menemani. Yang pertama adalah, aku bersama dengan dia. Maksud malaikat mulhim yang memberikan ilham. Nah itulah. Dia akan mulai bekerja, sahabat. Pada saat faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Gertak kamu. Di dalam kandungan ibu. Semua. Dan mulailah kamu berputar tawaf. Disitulah ada sedulur papat 5 pancur. Mulailah tawaf kamu di situ. Tidak berhenti. Sampai 7 bulan. Nanti 9 bulan. Berputarlah. Terkadang kepala di atas. Turun kepala ke bawah. Kepala di atas. Turun kepala di bawah. Pada saat bulan genap, kepalamu di atas. Pada saat bulan ganjil, kepalamu di bawah. Itulah. Sebetulnya kau tawaf. Dalam usus wildah. Tawaf di situ, sahabat. Inilah yang harus kamu sadari. Dari semua. Siapa dia? Kata kamu nanya pada Allah. Dia malaikat mulhim. Dan dia bekerja dari nol tadi. Sehari ditiupkan. Dialah yang berzikir Allah. Satu hari ditiupkan ruh. Dialah berzikir hak. Untuk menyadarkan si jasad yang sudah masuk ke dalam tubuh sebagai janin. Hak. Akulah al-haq. Akulah Allah. Hakul mubin. Hak yang nyata pada dirimu. Tadi semua. Barulah 40 hari. Subhanallah. Di dadamu itu bunyi. Subhanallah. Maka subhanallah itu adalah ucapan dia. Subhani. Maha suci aku. Itu si malaikat mulhim itu. Turun lagi pada 3 bulan. Alhamdulillah. Dia sudah melihat tubuhnya dan pada saat 7 bulan sempurnalah dohiron wa batin. Kau tawaf selama 7 bulan. Itulah kenapa kamu harus pergi ke Ka'bah itu. Mutar ke kiri.
mengingat masa itu, putar jarum jamnya, diputarkan kembali, meriwain tadi semua, ya, meriwain, ya, sahabat, mengulang, meriwain kembali semua. Ya. Itulah yang meriwain, kemudian apa yang terjadi. Ya. Nah, disitulah sahabat, orang Barat sudah mengerti. Orang Jepang dengan Beethoven, ya. Orang Finlandia, orang Denmark, orang Switzerland, bayi-bayi dalam kandungan itu sekarang ada rumah-rumah bayi. Cuma sekarang rumah-rumah bayi itu, sahabat, di Eropa, yang kalian hari ini disesar, sekarang tidak boleh di sana. Ya. Karena mereka sudah mengerti. Maka ada rumah bayi kandungan. Waktu Abah di Belgia, bicara dengan seorang profesor, bagaimana mereka menggambarkan anak itu menjadi seorang, apakah insinyur, apakah menjadi seorang dokter, apakah menjadi apapun, sudah diprogram bahkan dalam kandungan. Coba. Dalam kandungan. Kalau kamu nggak percaya, cari video Ali Jaber tentang apa, dan itu anak yang terlahir baru bicara sudah bicara Al-Quran. Ya. Karena dia ibaratkan spon, ya, ibaratkan apa namanya, busa yang kering diisi air. Mudah masuk. Jos. Nah, yang jadi persoalan. Pada saat dia lagi dalam kandungan, suami istri berantem. Tentang kontrakan rumah yang belum kebayar. Tentang hutang, cicilan ini, cicilan itu. Saling maki. Disitulah awal sebetulnya. Pikiran bahwa sadar si bayi. Malaikat mulhim merekam semuanya. Seperti tadi. Air yang sudah ini kamu kasih spon. Jos. Sampai 7 tahun. Malaikat mulhim kerja. Maka tadi sesungguhnya keberhasilan manusia itu. 90% pada masa ditiupkan ruh sampai 7 tahun. Itulah pendidikan yang sebenarnya. Setelah 7 tahun ke sana kamu kasih sekolah malaikat sekalipun yang bayarannya 100 juta sebulan, tidak akan berubah. Sedikit perubahannya karena sudah mulai alam bawah sadarnya sudah dipenuhi. Tadi begitu semponnya sudah penuh, kamu nggak bisa lagi ngelap air. Kenapa? Semponnya udah penuh. Nah, hari ini kita kenapa banyak hutang, masalah, tidak bahagia dalam rumah tangga. Suami istri adalah kemudian saling kayak jaksa, kayak pengadilan. Maka apa? Banyak sekarang pernikahan tapi zina. Tadi semua. Istri tidak rela melayani suami. Zina itu. Maka sampai katakan kegagalan rumah tangga kalian itu penyebabnya karena tidak mau kalian bersetubuh. Sebenarnya istri tidak rela. Istri tidak ridho untuk bersetubuh dengan ikhlas, dengan bahagia. Kalau perlu kamu yang minta. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda. Kalau perlu perempuan minta. Bahkan kalau suamimu minta di atas unta, berikan. Kalau perlu minta di samping hau, orang Sunda itu pakai debu, kasihkan. Karena disitulah pada saat ada litas kuno ilaiha. Maka hari ini Abah yang, kenapa Abah bisa ngomong begini? Karena ribuan orang datang ke Abah. Persoalannya sama, kata Abah, kepada suami istri. Dan Abah bisa jamin, Abah tidak memerlukan lagi riset. Karena dari sekian puluh tahun Abah kedatangan orang, persoalannya sama. Begitu ekonominya mandek, Abah tanya, hei ibu, gak mau ditidurin kan sama suami? Jarang ditidurinnya? Iya. Suaminya emprak. Itulah yang kerok semua. Karena kalian itu ajwajan. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha ragoda. Malah kalian mendekati wala taqraba hadhihi syajarah. Malah kalian dekati huldi. Cari pengetahuan keluar sana, ke sini, ke situ, ke sana. Tapi tidak pernah meniti ke dalam diri. Tadi semua. Jadi sekarang yang mau merubah yang semuanya suami istri, ayo rubah. Kasih tahu istrimu, kalau mau tadi semua ajwajan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min ajwajan. Supaya ditaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Harus ada mawaddah wa rahmah. Maka rumahmu baiti jannati. Istrimu jadi bidadari. Kursimu jadi hurun in, bidadari. Dapurmu yang jelek itu sekarang menjadi hurun in, bidadari.
Kalau kau sudah merasakan bidadari kepada segala apa yang di rumahmu, istrimu, semua, maka realnya nanti akan datang. Rasa syukur yang telah kau bangun itu akan lahir dari rasa nafas syukur. Kau bahagia, terima kasih ya Allah. Kau katakan, istri saya sahabat. Mungkin Abah pernah menceritakan. Sebelum Abah ini menjadi seseorang. Pernah menjadi nelayan. Pernah menjadi tukang uruk tanah. Pernah menjadi kebun bunga selama 3 tahun. Garpu sendiri. 6 petak saya garpu sendiri. Saya tanam sendiri. Saya pikul sendiri. Bahkan mikulin tai ayam. Jaraknya 1 kilo 10 karung. Artinya saya 10 kilo bolak-balik. Balik kali 2, 20 kilo. Hanya bawa tai ayam yang bau itu. Abah lakukan. Tapi istri saya. Inilah kehebatan seorang perempuan. Dia selalu membuat saya bahagia. Pada saat saya mau berangkat, dia berkata, "Pak, jangan lupa kunci mobil." Padahal saya tahu dia bercanda. Tapi pikiran dia positif. Yang dimaksud kunci mobil itu apa? Boro-boro mobil, kunci motor. Alat koredan itu buat tanah. Pak, tas kerja. Itu adalah kantong putih yang sudah lecek untuk memasukkan itu. Dia peluk saya. Dan tidak ada wajah yang menunjukkan kekecewaan. Saya pulang disambutnya. Nah, jadi boleh Abang simpulkan penyebab yang keduanya adalah suami istri itu tidak bahagia. Karena pertama, kalian sudah lepas tidak lagi ikatan kasih sayang. Maka segalanya pada saat cinta sudah tidak ada. Disitulah masalah muncul. Kamu tidak lagi tadi. Tapi ada juga yang terlalu rasa memiliki. Sehingga ketakutan, curiga. Nah, itu juga jelek. Percayalah. Kalau inilah perlunya memahami tauhid. Kalau kamu istrimu kerja, suamimu kerja. Pertama di rumah bahagiakan. Tadi semua. Ya. Walaupun kamu istri yang kerja. Tapi tetap tugasmu. Sebagaimana Aisyah. Nggak peduli suaminya Fir'aun sekalipun. Dia wanita soleha. Itulah. Quran sudah mereportase laki-laki soleh Nuh bisa punya istri yang tidak soleha. Perempuan yang tidak soleha akan melahirkan anak yang tidak soleh Kan'an. Ingat, anak itu lebih cenderung ikut ibunya. Maka anak yang tidak soleh itu adalah pasti itu lebih banyak kepada ibunya. Itulah kenapa ummi. Mari sahabatku, semua bagian kita selesaikan. Kalau mau kita ini tadi semua. Jadi jangan banyak mengeluh, tapi kalian tidak pernah menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ya, tadi barusan tadi. Ya, mari kita benarkan, karena kalian layak bahagia. Di dunia ini tempat bahagia. Bahkan Allah sudah mengatakan, wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zawj. Inilah. Ayo, nggak ajak ayat itu berkata, hei kalian perempuan laki-laki bersetubuh, setubuh. Rasakan Allah. Akulah engkau la ilaha illallah, hei suamimu. Muhammad Rasulullah jasad, hai istriku. Satukan rasa. Sebagaimana lampu ini menyala karena bersatunya rasa. Lahirnya pada rasa. Batinnya Allah ilaha illallah. Dohirnya Muhammad Rasulullah. Teranglah lampu ini. Sama seperti itu. Maka tadi. Kalau rumah tangga ini sudah berpisah. Jauh-jauh. Tidak lagi saling menyayangi. Bersetubuhnya jarang. Siap-siap ekonomi kalian akan hancur. Sebagaimana lampu. Pada saat plus dan minus terjauh. Maka walaupun kamu kecelek-kecelek stop kontak. Tidak akan nyala. Ayo sahabatku. Semuanya. Dan Abah tahu. Yang mereka Abah banyak ibu-ibu perempuan. Percuma kata Abah kalian komplain. Maka Abah tidak bertanya pada kalian kenapa. Karena Abah tahu persoalannya ada di kalian. Karena Abah sudah mengerti. Kebanyakan persoalan ekonomi rumah tangga itu penyebabnya adalah perempuan. Sekali lagi. Bahkan suami korupsi akibat istri. Semua ya. Dan inilah maaf ya. Ini yang harus diluruskan mulai hari ini. Ayo hibur suami. Abah pernah mengalami itu semua. Ya. Ya hari ini. Sudah hampir 50 tahun. Abah bahagia. Ya. Cukuplah 8 tahun penderitaan itu. Tapi jadikan sekolah. Ambil hikmahnya. Tapi rasa kasih sayang yang harus kamu bangun dengan istrimu. Kamu harus sadar. Hakikat dirimu adalah Adam. Dan istrimu adalah Hawa. Hakikat dirimu adalah jiwa
hakikat la ilaha illallah, istrimu adalah Muhammadur Rasul, maka orang yang menyatukan la ilaha ahadkan, bersetubuh, maka itulah ada jadbah, kenikmatan. Nikmat itu Allah, bukan istrimu, bukan suamimu. Dohirlah nikmat Allah pada bersetubuh itu. Maka sungguh bodoh manusia. Sampai Nabi menggunakan bahasa orang yang bersetubuh malam Jumat sama dengan membunuh 60 Yahudi. Karena sesungguhnya di sebalik itu semua ada kenikmatan. Ya. Sahabat, barangkali nanti kalau waktunya tidak cukup, ya 1 jam, nanti nggak apa-apa Abah lebihkan karena pelajarannya belum selesai. Abah ingin memberikan pemahaman dulu pada kalian. Hal-hal yang harus dibereskan dulu dari urusan tadi. Urusan dengan rumah tanggamu, selesaikan. Anggap, nah sekarang buat pasangan-pasangan muda, tadi sudah Abah ajarkan. Ada malaikat mulhim yang mendidik anak kita sampai 7 tahun. Maka segala pengetahuan yang diajarkan oleh ibu, oleh bapak, oleh lingkungan, oleh kakak, perkataan-perkataan, film-film sandiwara yang kamu tonton di TV itu pada saat kamu hamil, didengarkan oleh si bayi. Ingat itu. Bayi itu bukan bayi, dia ruh, umurnya 15 tahun. Sama nggak ada bedanya dengan kakekmu. Karena ruh itu sekali diciptakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ruhmu sama dengan ruh bapamu, ruh kakekmu, ruh buyutmu, ruh Nabi Adam, ruh Ibrahim, ruh Muhammad, bareng. Maka tadi ruh itu hanya berpindah-pindah saja nanti, cari caching. Tergantung di martabat mana dia berada pada saat ruh itu keluar. Apakah almarhum atau almalun, itu saja. Pada saat ruh itu almalun, karena tubuh dia ngikutin ruh, jasadnya geret-geret dia menjadi binatang, siap-siap dia akan masuk pada tubuh binatang. Inilah yang selalu Abah katakan. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah ke badan hewan. Dan hari ini Abah buka bocoran sedikit. Kata Abah juga, tadi pada tamu yang hadir, sudah sulit mencari manusia dalam wujud manusia. 15 tahun yang lalu Abah mulai terbuka. Sedang nonton sebuah acara di TV. Sampai Abah gisik-gisik mata. Apa yang Abah lihat itu? Maaf ya. Karena ini bukan membocorkan rahasia, tetapi adalah ingin memberikan pengajaran pada diri. Bahwa hari ini, saat ini, adalah dunia sedang tidak baik-baik saja. Tergantilah pergantian gelombang sebenarnya surat Al-An'am 133. Allah mengganti dengan kaum yang baru. Karena manusia sudah melampaui batas. Ya. Ini saja mungkin barangkali bocoran dari Abah. Nggak usah kalian pikirkan. Tetapi yang jelas, ya itulah. Semua. Bahkan kalian akan lucu melihatnya. Makhluk-makhluk yang bersorban apa, pakai tongkat tapi kepalanya patkai. Coba. Kalian akan geli melihatnya hari ini. Ya. Udahlah, itu urusan Abah. Tapi yang Abah ingin jelaskan sekarang adalah kembalilah. Nah itulah malaikat mulhim, Pak. Jadi pengajaran yang pertama adalah kenapa kita itu adalah pada saat bayi itu mudah menangkap. Karena kita masih ada dalam kesadaran sempurna saat itu. Tapi begitu pikiran bawah sadar muncul tadi. Terutama datang rekamannya ada 7 tahun. Dari mulai ruh ditiupkan. Sampai ada 40 hari, 7 bulan. Maka disebutkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu pada 7 bulan. La ilaha illallah itu 9 bulan. Kenapa la ilaha illallah? Si ruh malaikat mulhim mengajarkan si bayi. Supaya pada saat lahir nggak lupa. Napikan dirimu. Hei jasad, ruh. Jasad kamu itu bukan jasad itu. Kamu itu yang ruh itu. Kamu harusnya faqa'ulahu sajidin. Kamu sujud pada ruh itu. Hai jasad. Itu kebalik. Di alam dunia ini. Malah manusia mentuhankan jasad. Tadi semua. Ya. Makhluk-makhluk jasad. Tadi semua. Inilah yang menjadikan manusia berubah. Tadi. Ya. Begitu 7 tahun. Malaikat mulhim pergi. Maka manusia diprogram dari hari pertama ruh ditiupkan 120 hari. Sampai 7 tahun. Itulah malaikat mulhim pergi. Maka pendidikan kesananya kamu didik dengan apapun. Kamu jejeli Al-Quran kayak apapun.
sebenarnya tetap bebal dia. Ya, itulah rahasianya. Nah, kesadaran itu sebenarnya masih ada waktu. Kamu bisa bangun, ada pada kesadaran sama pada saat kamu sebelum tidur dan pada saat kamu bangun. Tadi, kemampuan menyerap informasi tadi. Ya, kalau tadi kamu sudah terprogram, karena tadi waktu bayi kamu nggak sadar, ibumu nggak ngerti, Abah sudah ajarkan juga cara melepaskan. Melepaskan. Semuanya dengan nafas. Itulah penting. Maka sampai bagian Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas, tidak ingat pada Allah. Karena nafas itu ruh. Ruh itu Nur Muhammad. Ya. 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Nurullah. Nurullah itu Allah. Berarti napasmu itulah ada takdir. Maka tadi katakan, setiap helaan napas. Kamu nggak sadar. Wah, saya ini orang susah. Terus sambil napas. Masukkan anak tubuh makodamu. Catat. Wah, dari mana saya ini? Bagaimana ya Allah? Hutang saya begitu banyak. Kayaknya sulit untuk mencari hidup. Catat terus. Kamu besok ngeluh lagi. Catat lagi. Besok ngeluh lagi. Catat lagi. Besok ngeluh lagi. Catat lagi. Terus dikasih momok. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, hutang pada si A, hutang sampai, hutang judol. Inilah yang menyebab manusia sesak. Ibaratkan spons yang penuh air. Dikasih ceramah kayak apapun. Dikasih pemahaman kayak apapun. Sudah nolak. Kenapa? Sponsnya sudah penuh dengan huldi. Sponsnya sudah penuh dengan, otaknya sudah penuh dengan pikiran alam bawah sadar yang negatif. Inilah. Mari 5 menit atau 10 menit sebelum tidur, kamu duduk. Ya. Karena itu adalah sedikit, walaupun itu nggak sempurna, sedikit alam sadar kamu akan muncul. Kan kamu sudah merilis, kalau dalam bahasa orang-orang ilmu saraf itu gelombang theta. Gelombang theta itu pada saat kamu bukan, kalau gelombang beta biasanya kamu gunakan di siang hari. Mikirin makan, mikirin ini, mikirin kerja, mikirin ini, mikirin hutang, mikirin sana, mikirin terus hari ini buat besok, buat kamu mikir jauh. Sehingga manusia sedih karena mengingat masa lalu. Dan manusia takut karena mengingat masa depan. Itulah huldi yang kamu tarik. Padahal tadi kata Allah harusnya kamu bahagia. Pas dengan jasad dan ruhmu itu. Wa idkulna ya ada muskun. Pasangan. Satukan. Bagaimana menyatukannya? Karena kita adalah bagian dari semesta ini. Dan tubuh kita ada 40 triliun sel. Dan setiap sel itu ada inti sel. Dalam inti sel itu ada atom, dalam atom ada proton, elektron, neutron. Dalam elektron ada quark. Ada boson, dalam boson ada quark. Ada nur ilahi. Itu bahasa orang pengetahuan. Tapi kalau bahasa bagi Nabi, dalam sodronmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syir ada aku. Sama kan? Apa yang ditelusuri oleh kamu lewat Al-Quran dan apa yang ditelusuri mereka ilmu pengetahuan, ujungnya mempertemukan hal yang sama. Salaf dan kholaf mempertemukan. Al-Quran dan ilmu pengetahuan mempertemukan. Tapi sayang hari ini mereka justru lebih banyak menemukan. Sehingga mereka digunakan oleh Allah menemukan listrik, pesawat terbang, motor, semua teknologi, HP. Kita jadi pemakai aja ya. Paling hanya belum bisa pakai HP buat fitnah, buat gibah, buat ngejelekin orang, buat apa, ngilimin kamar porno dan lain sebagainya. Coba. Boro-boro bikin, menggunakan saja belum becus. Nah, ini yang harus bangkit orang Islam. Ya. Malah HP dipakai judul, itu gara-gara HP. Jadilah slot. Karena apa? Mereka membuat teknologi. Kita orang Islam belum paham arti hidup. Sehingga salah menggunakan HP itu. Dari barang yang harusnya manfaat, jadi barang yang akhirnya menyiksa neraka pada diri. Ayo bangkit. Karena nanti mereka akan terus menciptakan, Tuhan akan menciptakan teknologi-teknologi baru. Sementara kalian masih tertindas di landasan. Tidak sadar. 10 menit, 7 menit, 2 menit sebelum tidur, duduklah. Masukkan keluar napas dan napas baru. Yang pertama kata Abah juga, tarik nafas, tahan.
Katakan, Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wahid. Dengan penuh. Dikatakan kata Allah, wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Di waktu pagi dan petang. Itu. Petangnya itu dimaksud tadi sebelum tidur, pagi bangun tidur. Itulah. Allah sudah ngerti kok. Apa yang kau mau sebenarnya. Tapi tadi spon kamu tadi, maka dada kamu ini sudah terlalu penat. Itulah kenapa alam nasroh itu menggunakan A-nya itu pakai istifham. Ada yang sifatnya takriri, digunakan untuk menggunakan pertanyaan untuk pernyataan. Itu istifham, takriri tadi semua. Karena Allah ingin menegaskan tentang nanti. Sodrok, laka sodrok. Lakanya, laknya milik siapa? Sodrok itu maf'ul bih, mudhof ilaih. Milik siapa dadamu itu? Milik ibliskah? Muhariknya. Milik Pandawakah atau Kurawakah? Milik Krisnakah? Di hatimu itu yang kau pandang itu Allah atau makhluk Allah gitu. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Di sini. Maka buat teman yang sudah jikit la ilaha illallah, la ilaha, tiada aku kecuali Allah, tiada hidup kecuali Allah, tiada yang mengenyangkan makan kecuali Allah, tiada yang menghilangkan haus kecuali Allah, tiada yang panas kecuali Allah, tiada yang dingin kecuali Allah, tiada yang gerak kecuali Allah, tiada yang diam kecuali Allah, tiada yang lain kecuali Allah. Illallah, la ilaha. Itu di hati. Tegaskan semuanya, nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan. Tarik napas, lidah ditekuk. Allahu hayyun, Allahu qayyum. Hayyun rasakan. Pada saat kau katakan Allahu hayyun, itu berlaku kalau seandainya napasmu tidak keluar. Napasmu jangan kau keluarkan. Allahu hayyun. Ya. Allahu hayyun. Sadari hidupmu. Kamu hidup yang dihidupkan. Allahu hakun. Allah lah yang hak itu. Kamu itu cuma bayangan. Kamu itu cuma gambar di layar film. Yang dipancarkan oleh Nur Muhammad, cahaya proyektor. Yang sebenar-benarnya kamu itu adalah ruh. Allah adalah merupakan gulungan pita yang akan memancar di sana. Tapi sekarang dengan di waktu pagi itu, gulungan pita itu sebelum memancar besok pagi. Kenapa guru kami mengajarkan sholat isyraq di waktu pagi? Buat kalian juga sholat isyraq. Tapi tidak pernah moncorong-moncorong. Sholat saja isyraq. Tapi tetap aja tidak isyraq. Dari semua. Padam. Dari semua. Disitulah kita rubah dengan napas. Pejamkan matamu. Tekukan lidahmu. Sebetulnya ada beberapa metodologi yang bisa kamu lakukan. Sebenarnya banyak metodologinya. Abah bisa ajarkan semua lewat menyelam ke dalam air, bisa. Anggap saja kolam itu adalah air ketuban yang menutupi penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, napasmu. Ya, bisa dengan 21. Bagaimana 21? Itulah Lailatul Qadar. Harus lail. Lailatul Qadar itu harus lail, baru ada qadar. Tadi semua. Takdirmu terjadi kalau kamu lail. Lail itu adalah gelap itu perlambang mati, hitam. Berkabung. Terus lail. Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27. Abah sudah ajarkan semuanya. Tinggal kamu lail. Tapi intinya kata Imam Ghazali, pada saat napas, pada saat udara tidak berhembus, tapi yang dimaksud adalah napasmu kamu tahan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Nah sekarang catatan yang barangkali waktu kecil masukkan di download oleh ibumu, kamu tuh orang susah, kamu orang miskin, ibumu lagi hamil, kamu berantem sama bapakmu, disitulah di download tuh. Kata bapaknya, mama ini nyuruh saya korupsi terus, nah ini kan orang susah, kita ini nggak mungkin bisa mau beli mobil. Wah, ada downloadnya, ada pada dadamu itu. Karena kamu ibaratkan tadi kayak air yang menyerap kanebo. Kanebo yang menyerap air, merekam sampai 7 tahun itu. Itulah paling dahsyat. Maka dan juga bagi kalian yang sedang hamil, atau program hamil, datang ke Abah. Kita program, kamu buktikan sendiri. Kamu tidak akan sulit mendidik anakmu nanti.
Karena kau sudah program 7 tahun itu. Selepasnya, kamu kirimkan ke negeri manapun aman dia. Tapi kalau tidak begitu, walaupun kau suruh dia di langit sekolahnya, dengan gurunya para malaikat, tidak akan bisa merubah. Karena jiwanya sudah ternodai. Itulah yang kata Allah. Bahwa manusia terakhir dalam suci, orang tua lah yang jadikan majusi Nasrani. Dialah lingkungannya semuanya. Ya, kemiskinan, inilah kemiskinan yang akan dilahirkan. Miskin yang dilahirkan orang miskin, miskin dilahirkan orang miskin. Jadi kemiskinan melahirkan kemiskinan. Jangan lagi menuduh-nuduh Allah dengan salah sangka. Berhentilah menuduh Allah yang buat Allah. Nggak ada Allah yang membuat kamu miskin. Berhentilah menuduh Allah, oh, dia ngasih rezekinya 1000, ini 1 juta. Itu orang yang tolol. Ya, tidak ada Allah demikian. Allah sudah kasih bekal semuanya. Penglihatan sama, telinga sama, mulut. Ini bekal nikmatul ijad. Akal yang sama. Hati. Tapi disitulah tinggal siapa yang benar memprogram atau salah memprogram. Maka jadi 2 menit, 5 menit sebelum tidur itu, rapatkan giginya, tarik napasnya, terus katakan pada diri. Rasakan, karena kamu adalah 40 triliun sel. Maka 40 triliun sel itu, ya Allah, betapa luasnya engkau. Engkau bagian daripada bagian orbit bumi. Kosongkan dirimu, pejamkan dirimu, hilangkan dirimu. Tarik, keluarkan. Maka dengan napas keluar, kamu keluarkan segala apa yang, ya Allah, dengan segala keburukan yang ada di hati. Catatan-catatan buruk kamu keluarkan dengan napas keluar, sirullah, tahan. Tapi yang pertama, Allahu hakun, Allahu hayun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Kemudian, nahan lagi, usallilam jalalah, ruh Allah, rahasia Allah, kedudukan, kepada kiblat, la ilaha illallah batinku, Muhammad Rasul jasadku, buang lagi nafas. Maka tadi, ada nafas di hidung, tahan, buang di hidung. Tarik lagi nafas di hidung, tahan, buang di mulut. Bagian nariknya, tahan, buangnya, Allah, tapi lewat hidung. Keluarkan. Pada saat hanya Allah yang bisa membawa. Catatan-catatan di sini keluarkan sampai napasmu kosong. Sekarang energi tanpa batas, rezeki tanpa batas, ilmu yang tanpa batas dari ruang-ruang kosong ini. Jadikan kamu dengan nafas kamu. Tariklah semua keberkahan dari semua. Tadi istilahnya tasawuf yang tadi pertama itu taholi sebetulnya. Nah sekarang tahali. Terus begitu. Lakukan 40 hari. Atau selamanya. Sadar napas. Syukur. Sadar syukur napas. Itulah bagian Nabi SAW. Akhroja nafasin di gori dikillah fahual mayin. Siapa yang keluar masuknya nafas. Dia tidak sadar. Yaitu bangke kata Nabi. Mislul hayawan seumpama binatang. Dunal bakoroh. Tapi terlalu mulia kalau bangke sapi. Fahiyakal hinjir. Bangke babi. Bayangkan. Karena nafas itu adalah. Maka selalu. Dia telah menghembuskan nafas terakhir. Maka janganlah kau selesai nafasmu. Kecuali terakhirnya adalah. Allah. Pertama latih dulu. Lama-lama kamu berjalan. Apapun adalah Allah. Itulah. Zikir ma'goflatin, zikir ma'yakdotin, zikir ma'hudurin, zikir ma'goibatin, zikir ma'musyahadah. Tapi ujung-ujungnya dengan nafas itulah. Kamu tidak akan pernah lupa pada nafas itu. Jadi kata Abah, merubah nasib itu semudah kamu bernafas. Sebenarnya. Nah inilah sahabat. Ya mungkin karena bagi Abah sendiri, ya silahkan tanya keluarga Abah, mungkin mereka bingung. Keluarga saya nyari uang sampai ke Jeddah kemana. Saya nggak pernah kemana-mana. Semua. Tapi cukup sekolah saya 8 tahun jadi nelayan, jadi petani, jadi buruh. Nyangkul, mikulin tai, dari semua. Rendahkan diri. Jangan pernah merasa mulia. Walaupun saat itu saya udah insinyur, saat itu saya ada, walaupun gimana, mondok juga sudah. Dari semua. Ya. Disebut si ustad. Bagi saya tidak ada kemuliaan ustad. Tidak ada kemuliaan insinyur. Realita yang ada. Saya tidak punya duit. Realita yang ada. Saya punya anak. Maka apapun dilakukan. Salah halal. Tapi cukup 8 tahun itu sekolah.
Hari ini saya bisa membuktikan semuanya. Ya bagi kalian yang punya kaya raya, ya usaha ya wajar lah. Kalau bagi abah yang tidak melakukan apa-apa, tapi alhamdulillah perasaan abah menjadi orang paling kaya di dunia. Gitu. Tadi semua. Bahkan kata abah juga hari ini, apapun yang tiba-tiba hati ingin, dia akan muncul. Baru aja ngomongin Switzerland, udah datang tamu dari Switzerland. Baru aja ngomong ke Australia, besoknya datang tamu dari Australia. Tadi semua. Kayaknya semesta ini siap terus mengantarkan. Inilah memang kata Allah, wa idqulna ya ada muskun anta waju jannah. Wa kula min haragoda. Saya, maaf ya sahabat. Nah, ini ya. Maka tidak ada bagi abah saya itu adalah dakwah itu cari uang. Tadi semua. Maaf ya. Yang bagi yang sudah berjalan begitu tidak apa-apa. Itu adalah buat kalian tetap hormati mereka. Tadi semua. Ya, tadi. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan kita doakan mereka punya kesadaran. Dan Allah berikan rizki pada kiai-kiai itu semua. Ya, rizki yang luas dari Allah. Rizki ilmu, rizki faham, rizki uang. Supaya tidak lagi nunggu-nunggu amplop gitu. Karena selama masih ada itu semua, kamu masuk kanan keluar dari kiri. Itu saja persoalannya. Ya. Nah itu ya sahabat, itu pertama adalah menarik. Yang kedua adalah pada saat apa? Pada saat kamu bangun tidur. Itu juga gelombang theta. Yang terbaik pada saat bangun tidur, itulah program dirimu. Hari ini lebih sehat, lebih berkah. Aku jadi magnet rezeki, magnet kebahagiaan, magnet apa semua. Tarik napas, keluar napas. Tarik napas, keluar napas. Nah itulah. Maka dikatakan adalah apa nama? Mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun pika yumdihi. Setiap napas yang kau tarik adalah disitulah. Kata hikam sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat abad dengan tubuh ini tidak akan bisa kamu merubah takdir. Dengan dia. Siapa dia itu? Syaratnya matikan dirimu. Bagaimana caranya? Berhentilah bernafas sejenak. Takukan lidahnya, rapatkan giginya. Bicaralah. Dia kepada dia. Adamkan dirimu. Man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Kamu akan kenal pada Tuhanmu yang wujud. Biarkan. Kamu mati, dia yang hidup. Itu. Kamu bisu, dia yang berkalam. Kamu budeg, dia yang mendengar. Kamu buta, dia yang melihat. Makanya kuncilah matamu, telingamu. Bicara dengan hatimu. Wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Itulah gelombang theta pada saat pengalihan ke alfa. Dari theta, bangun tidur, masuk ke alam sholat subuh, maka disitulah kamu laksanakan, ya. Tapi rasakan, adalah gerakan kamu itu rasakan. Sholat subuh itu 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu adalah dohir dan batin yang kawin tadi sebenarnya. Karena 2 rakaat itu dohiron wabatinan tadi. Ajwajan litaskunu ilaiha. Maka disebutlah sholat Nabi Adam subuh itu. Ya Allah, kalau abah ceritakan hakikatnya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Tadi. Itulah yang dikatakan Nabi. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum, di waktu fajar. Nah itulah. Karena kau telah mengawinkan. Kau mengenali dirimu, kau bersahadat. Setelah kau bersahadat, kau hadapkan dirimu. Itulah sholat. Setelah sholat, imsaklah pada dirimu. Itulah saum. Setelah saum, laksanakanlah zakat. Itulah kau mensucikan jiwamu. Setelah saum, zakat, maka sekarang mendekatlah kau haji. Maka engkau duduk, wukuf kolbi namanya, di waktu pagi itu. Dengan kaki kiri di atas kaki kanan, tangan kiri di atas tangan kanan. Tadi semua. Atau boleh juga tangannya begini, seperti Sang Buddha, ya, balik kosong, ya, di puncak Candi Borobudur itu pada saat arupa datu alam tanpa bentuk, semua Buddha itu begini jarinya. Kalah sama Buddha orang Islam sekarang ini. Kata Buddha, balik ke kosong. Maka di jari di tanganmu ini, tadi semua, ya, disitulah duduklah kamu di situ, ya. Nah, bagi yang sudah belajar liko, tutuplah semua. Itulah wadkur rabbaka binafsika tadurruan wa khifatan dun. Dari waktu pagi dan waktu petang. Nah, tadi sudah selesai kamu laksanakan,
2 kali saja. Waktu malam sebelum tidur, boleh maghrib, tapi bagusnya sebelum tidur. Yang terbaik, bangun tidur. Kamu berwudu. Tapi wudunya gabungkan syariat, tarekat, hakikat. Wudu syariat dengan air. 7 sifat, silakan 7 air mutlak. Tapi 7 air ruhani kamu harus hidupkan. Kamu penyerahan, la hayyun, la ilmun. Dengan tarikan napas tadi. Tekuk lidahnya. Serahkan milik Allah. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqil Allah. Itu wudu. Wudu itu ada yang memisahkan. Kamu bukan kamu gitu. Wudu itu sebenarnya. Wudu itu artinya itu melepaskan pengakuan. Yang ada hanya Allah. Wudu itu artinya. Maka la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan pernah kamu, kecuali kamu sucikan dari syirik jali pada aku 4. Syirik khofi pada aku 2. Syirik syir pada aku syirik jali pada aku 4. Syirik khofi pada aku 2. 3. Syirik syir pada aku 2. Kembalilah. Tadi la syarikalahu pada aku 1, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana wa anni buduni, kata surat Yasin, hada syiratil dan aku menyembah diriku sendiri, itulah jalan yang lurus. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua, nggak usah ragu semua, itulah. Kita akan coba diulang lagi tadi semua, semoga panjenengan sehat dimanapun berada. Tadi semua, karena Abah itu ingin semua merasakan tadi semua ya. Coba keajaiban Tuhan itu masih ada. Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, sehingga di itunya masih ada. Hari ini pun Tuhan yang sama. Tuhan tidak pernah pensiun, Tuhan tidak pernah tua, Tuhan tidak pernah lemah, Tuhan tetap gagah. Yang ada hanya Dia. Kanallahu syai'amah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Dia ada sendiri, sekarang pun adalah Dia tetap sebagaimana adanya dulu, sahabat. Ya. Indah, kamu tuh asyik nanti. Jadi sekarang tuh Abah kalau bagaimana, taruh dulu aja di sini. Pergi ke Anu. Nah, tadi lihat semesta akan tiba-tiba bereaksi. Mau ke Swiss, nongol tamu dari Swiss 2 orang. Tuhan, bukankah orang Swiss itu satu nafas dengan kita? Mau ke Australia, paginya ada tamu dari Australia, ngasih dolar Australia. Bukankah Abah katanya mau ke Australia? Tadi semua. Bahkan ya, barangkali Ibu Nuri masih nonton sekarang nih, masih ada di sini tadi semua. Ya. Ya, itulah dahsyatnya. Ya. Karena Abah tuh ingin semuanya merasakan itu. Tapi yang memang kalau tidak mengalami, sahabat, sulit. Maka itu kamu tidak harus membuktikan agama itu oleh dirimu sendiri. Kita harus membuktikan. Karena kita jalan sendiri-sendiri. Maka jangan terlalu merepotkan dengan urusan orang lain. Ya. Terus fokus pada dirimu sendiri. Perbaiki diri kita sendiri. Insya Allah. Kalau kamu jadikan dirimu emas, nanti ada datang kotak yang cantik untuk tubuhmu. Tapi kalau kau jadikan berlian, kotaknya lebih cantik lagi. Kalau kau burung yang harga 1 miliar, sangkarmu akan datang tanpa kau minta. Makanan akan datang. Tugas kita, bereskan saya yang dalam. Ada yang udu, maka tubuhmu ada ayyadayu ayyidu, akan ikut pesta. Akan fitrah, iftar. Ya. Jangan sebaliknya. Bukan ini gerat-gerat ruh, tapi ruhlah yang harusnya jadi imam kepada jasad. Besok pagi kan ada yang bertanya masih bagaimana cara sholat ruh. Besok pagi insya Allah jam 6 kita akan coba belajar sama-sama. Supaya yang jadi imam adalah ruh. Kenapa harus ruh yang jadi imam? Karena dikhawatirkan kalau kamu adalah, karena nggak percaya lagi sekarang pada orang nyolatkan orang. Bagaimana dia nggak ngerti takbir pertama apa, takbir kedua apa, takbir ketiga apa. Itulah persoalan hari ini. Padahal semua punya makna. Takbir pertama apa? Kenapa baca Fatihah? Takbir kedua harus baca sholawat. Takbir ketiga doa. Doa apa? Takbir keempat mengantarkan ruhnya. Syariat, tarekat, hakikat. Mengantarkan jasadnya, mengantarkan hatinya, mengantarkan asmanya, mengantarkan sifatnya. Terakhir, kembalikan pada zatnya. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Dan itu orang harus sadar napas yang menyolatkannya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kalau nggak ngerti ya bablas. Terima kasih sekali lagi. Ya besok pagi ya kita insya Allah kita sama-sama belajar tentang sholat ruh. Bagaimana sih prakteknya sholat ruh? Supaya kamu dimanapun walaupun sendiri berjamaah, imamnya adalah ruh, makmumnya adalah jasad. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.